Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuni Triswawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya berasal dari SDN 203 Kacapiring. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Mangga Ibu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan jangan lupa bahagia. Perkenalkan, saya Suprapti, SPDNM, Kepala SD Negeri 033 Asmi. Pada hari ini saya akan diwawancara oleh seorang CGP yang sangat hebat, Ibu guru yang sangat hebat, Ibu Iin Tursilawati dari SD Kacapiring. Terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya lagi? Alhamdulillah. Tetap semangat, sukses selalu ya Bu ya. Ini saya mau ada yang saya ingin tanyakan beberapa hal nih. Nah ini ya. Rangka apa? Saya pengen tahu dulu. Oh ya, saya kan lagi mengikuti pendidikan berpengetahuan. Nah jadi mau ada tugas mewawancarai kepada dua kepala sekolah. Nah, salah satunya adalah Ibu. Saya mau tanya nih ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu merupakan unsur dua kebajikan, tapi yang saling bertentangan. Itu yang saya ini ya, informasi yang saya tahu seperti itu. Nah kebetulan dimanapun itu pasti terjadi yang namanya dilema etika itu. Nah untuk mengidentifikasinya biasanya saya dengan cara melalui obrolan-obrolan dengan beberapa keluarga sekolah, di antara dengan guru, dengan orang tua, dengan komite, kemudian dengan peserta didik. Mungkin itu cara mengidentifikasinya. Jadi saya menelusuri melalui komunikasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua murid. Jadi dengan cara komunikasi dengan warga sekolah. Nah ini ya. Tadi kan berkomunikasi dengan warga sekolah. Nah sekarang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebijakan itu ya, dari seorang pimpinan ya di sekolah. Nah sebagai seorang pimpinan tentu saja harus betul-betul matang ya untuk memutuskan suatu kebijakan. Nah hal ini setelah dikomunikasikan, kemudian saya melakukan cross check ke beberapa pihak ya pihak yang benar A dan benar B misalnya gitu ya. Nah kemudian setelah cross check seperti itu, saya menganalisa kemudian mempelajari. Nah barulah di situ saya memutuskan tentu saja yang terbaik ya, supaya tidak terjadi gejolak di lingkungan sekolah. Jadi Ibu mengambil keputusan yang terbaik, keputusan tersebut yang bisa mengcover kedua-duanya, yang mewakili gitu ya. Ya betul. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, itu tadi ya. Yang pertama saya mendengarkan informasi-informasi ya dari beberapa pihak, bukan dari satu pihak, tapi beberapa pihak yang terkait dan bahkan yang netral juga ya itu. Kemudian setelah itu ya tadi seperti tadi yang dikatakan saya pelajari. Nah, setelah saya pelajari, selanjutnya saya melalui berbagai pertimbangan. Nah, itu tadi baru saya memutuskan. Tentu saja biasanya saya suka mencari sumber juga dari pihak luar, misalnya dari sahabat saya, sempat sharing ya dengan suami gitu, atau dengan pihak yang menurut saya lebih berpengalaman dari saya itu biasanya. Nah, terus sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif ya, hal yang efektif menurut saya kita harus tetap bersikap tenang ketika menanggapi hal itu. Itu tenang itu dalam situasi seperti apapun itu dilemanya kita harus tenang pertama. Jadi harus berpikir jernih, tenang. Nah supaya apa? Supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kalau kita dalam keadaan secara psikologi, emosional, kemudian objektif juga ya, objektif. Nah itu objektif kita harus ya. Jadi kita sebagai pimpinan itu tidak boleh memihak salah satu ya. Jadi yang pertama tadi tenang, kemudian selalu berpikir jernih. Jadi tadi harus objektif. Ya, kita harus objektif. Kenapa? Nah yang pimpinan itu nggak boleh berpihak kepada salah satu. Itu intinya. Jadi kan ada 3 ya. Yang pertama adalah tenang, berpikir jernih, dan kemudian adalah objektif. Nah sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya lumayan banyak juga gitu ya. Apalagi ini pengalaman saya di sekolah saya gitu ya. Ini termasuk sekolah besar dengan jumlah warga sekolah juga lumayan banyak. Nah di situ tantangannya saya harus pertama memahami berbagai karakter ya, berbagai karakter yang ada di sini ya, warga sekolah ini bagaimana karakternya. Jadi kemudian mengelompokkan, oh ternyata ada kelompok ini gitu ya, karena itu kan ada dua kebenaran ya, dua kebajikan ya, itu yang berbeda, yang bertentangan gitu ya. Nah itu di situ setelah mengetahui karakternya, oh ini latar belakangnya seperti ini ya, terus mengelompokkan itu. Nah kemudian setelah dikelompokkan, oh ternyata ada beberapa ini ya, ada beberapa grup gitu, ada beberapa kubu yang ada beberapa golongan gitu, bukan grup. Ini golongan ini, usia ini, peranannya seperti ini, kelompok usia ini, angkatan ini misalnya seperti ini, ada yang seperti ini, nah gitu. Jadi harus memahami antara karakter secara personal dulu seluruhnya. Nah kemudian kita kelompokkan gitu, oh ternyata ada seperti, jadi di setiap kita ada berbagai keinginan, ada yang persamaan keinginannya ada gitu. Nah itu dikelompokkan gitu, oleh saya, oh berarti ini sini mah dengan ini sehatinya, ini dengan ini gitu. Jadi mempelajari dulu ya, mempelajari karakter ya. Nah itu. Nah apakah ibu memiliki sebuah jadwal, membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau di sini kebetulan sudah menjadi kebiasaan ya. Setiap selesai upacara itu ada briefing. Nah briefing ini merupakan salah satu media buat saya, salah satu media untuk menyampaikan informasi ya, bahwa begini kalau bersikap itu seperti ini di lingkungan sekolah, dan mengingatkan tupoksi guru, kemudian mengingatkan bagaimana kita sebagai pendidik itu supaya lebih baik karakternya ke depan siswa, karena kita sebagai contoh gitu. Nah setelah itu apabila ada yang perlu diselesaikan, saya memanggil secara personal. Jadi tidak di depan umum saya ya, tapi secara personal dulu masing-masing gitu. Nanti baru dipertemukan ketika ada yang bertentangan itu. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada beberapa sih, ada dari dalam dan dari luar ya. Kalau dari luar itu biasanya saya suka sharing dengan itu tadi, dengan sahabat-sahabat saya yang lebih gaulnya itu lebih luas ya, secara pekerjaannya lebih luas. Kalau ini kan hanya lingkungan sekolah ya, saya pasti sharing itu dengan teman yang lebih luas wawasannya, kemudian dengan suami dan dengan rekan kerja juga, sama kepala sekolah suka minta pendapat itu. Nah kemudian
Kalau dari dalam itu yang kira-kira orangnya bersifat netral dan bijaksana lah. Jadi kalau dari dalam itu ya, jadi ibu mencari orang yang bersifat netral. Ya. Tentunya netral di sini tidak ada kepentingan ya antara kasih dan rumah. Nah selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema? Saya harus belajar lebih bijak, gitu ya. Harus belajar lebih bijak. Kemudian saya juga semakin introspeksi pada diri saya itu. Introspeksinya apa? Introspeksinya bahwa setiap orang itu, setiap individu itu tidak ada yang sempurna, ada plus minusnya. Nah, kita harus saling memahami itu ya, harus saling memahami, jangan dengan kekurangan orang lain itu malah dijadikan sebagai bahan bahan ejekan atau bahan ini ya untuk orang lain. Tetapi kita harus memahami bahwa kita itu punya kekurangan dan kelebihan, jadi harus memahami memahami rekan di jadi tidak saling memojokkan gitu. Mungkin itu ya, jadi harus saling memahami ya. nah, itu ya. Tidak saling memojokkan, saling mendukung. Nah, saling mendukung. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat menginspirasi dan juga menjadi pengalaman ya buat saya dalam menyelesaikan dilema etika. Ya. Terima kasih sekali lagi atas wawancaranya, semoga sukses selalu Ibu, lancar kalinya juga semuanya lancar ya. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.